Ya. Rakyat ikut menentukan gitu siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Jadi mengikuti itu sebetulnya waktu itu kan sudah aktif di udah rektor apa kan udah. ya. Nah, rektor Indonesia Mengajar ya, karena sudah dapat mapan. undangan dia merasa itu sebagai amanah untuk kemudian menunjukkan bahwa seharusnya dalam memilih pemimpin itu kita serahkan kepada masyarakat dengan diberikan tempat supaya para calon pemimpin ini menyampaikan gagasannya. Nah, ketika itulah kemudian Mas Anies ikut mulai masuk dan akhirnya namanya kemudian masuk di lingkaran ini. Mari kita lihat lagi sekarang perjalanannya. Secara singkat kalau saya lihat 2014, kemudian diajak Pak Jokowi kan 2016, 2017. Itu tuh fluktuatifnya naik, turun, naik. Saya merasakan, maksudnya saya ikut merasakan barangkali ya, membayangkan rasanya di dalam keluarga ketika roller coaster itu terjadi. Bagaimana Ibu Ferry mendampingi Pak Anies mengelola keluarga dalam keadaan roller coaster seperti itu? Ya, karena memang kita waktu itu tahun 2014 itu 16 kan, lah mulai. 2016 itu berarti saya sudah menikah kan 20 tahun. 20 tahun. Nah, saya melihat sih sebetulnya kita sudah jadi keluarga yang mapan lah. Mapan dalam arti hubungan kami. Ya, kalau pohon sih akarnya udah dalam. Jadi kalaupun pohonnya udah besar, akarnya udah dalam, angin kayak apapun insya Allah kita bisa hadapi. Jadi ya bukan gampang, tapi kita memang memegang tadi nilai yang disampaikan Mas Anies. Salah satu cara Mas Anies untuk bisa berdampak adalah dengan ikut dalam pilkada waktu itu. Dan kalau diperhatikan rektor dia mendapat amanah. Kemudian jadi menteri. Waktu itu kan juru bicara dulu Pak Jokowi. Juru bicara. Kemudian jadi menteri. Terus lulusnya cepat. Secepat apa, Bu? Untung beliau menemukan kalimat yang tepat. Saya baru mau nanya, gimana rasanya jadi istri mantan menteri? Lulusnya paling cepat. Ya. Lulusnya cepat ya? Lulusnya cepat tapi kemudian Mas Anies itu dapat amanah lagi, diminta untuk menjadi calon gubernur. Ya, akhirnya mengikuti prosesnya di pilkada. Jadi gubernur. Salah satu pilkada yang paling berdampak lah secara nasional. Itu betul-betul sebuah pilkada rasa pilpres. Bu Ferry, saya curiga hidupnya nggak tenang. Artinya gini, anginnya kenceng banget selama beliau jadi gubernur. Ya kan? Ya. Bagaimana Anda dan anak-anak Anda menghadapi itu semua? Pernah lihat Mas Anies cemberut nggak? Nggak pernah? Nggak pernah. Mas Anies itu ke rumah nggak pernah bawa masalah, nggak pernah bawa krisis, nggak pernah bawa konflik. Apapun yang dibicarakan oleh orang di luar sana, sampai ke rumah tenang. Jadi keluarganya tenang. Jadi walaupun katanya anginnya keras, Mas Aniesnya tenang, kitanya jadi tenang. Bu Ferry. Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bu Ferry. Bu Ferry, terima kasih sekali. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Kang Farhan, ini kita akan putarkan satu buah lagu dan ini lagu yang jadi kesukaannya Abah Anies. Oh ya? Ya. Ya, kalau urusan nyanyi kamu aja. Bukan saya yang nyanyi, kita lihat tayangannya. Siapa yang nyanyi? Video? Kita lihat tayangannya di video. Baiklah, terima kasih semuanya, kita kembali lagi setelah yang satu ini ya. Terima kasih. Kita setara, kita sama.
sengsara, tak ada yang terluka, tak ada yang tersiksa. Ya, kita berdua pasti takkan terus merana. Kita setara, kita saudara. Kita setara, kita saudara. Tubuh ini nyata sempurna, yang kurang adalah kebijaksanaan. Tak ada indera terdera, tak ada organ terpanggal. Ya, kita bermanfaat, niscaya menyala semangat. Yo, kita setara, kita saudara. Kita setara, kita saudara. Bismillah, Godspeed. Bismillah, Godspeed. Bismillah, Godspeed. Bismillah, Kami ucapkan selamat datang untuk Abah Anies Baswedan. Berikan tepuk tangan untuk kehadiran beliau di Swagi Ballroom ini. kita setara, kita saudara. Kita setara, kita saudara. Kita setara, kita Mohon diberikan ruang untuk jalan masuk Abah Anies. Sekali lagi, mohon diberikan jalan dan ruang untuk Abah Anies duduk di tempat yang sudah disediakan. Sekali lagi terima kasih. Ya baik teman-teman, mohon memberikan jalan dan juga ruang untuk Abah Anies Baswedan ke tempat yang sudah disediakan. Sekali lagi terima kasih. Selamat datang untuk Abah Anies Baswedan yang sudah hadir di Ballroom Hotel Papandayan. Dalam acara ngajabarkeun Abah Anies. setara, kita saudara. Kita setara, kita saudara. Walau amarah membara, meski tanah sengsara. Ayo Tak ada teman-teman, punten dikasih kesempatan buat Abah Anies duduk. yang tersiksa. Ya, Nanti akan ada kesempatan yang lainnya untuk berfoto dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, karena waktu yang tersedia hanya 40 menit. Sekali lagi buat teman-teman mohon diberikan kesempatan ya untuk Abah Anies duduk. Jadi buat teman-teman sekali lagi ini waktu yang tersedia hanya 40 menit, sangat terbatas untuk memulai acara kita di siang hari ini.
teman-teman panitia punten, ini bisa segera dimulai ya. Ayo. Ayo teman-teman, harap duduk kembali ke tempat masing-masing. Sekali lagi selamat datang Abah Anies. Acara akan segera kita mulai. Dan untuk teman-teman maaf, duduk langsung. Ya. Baik, saudara-saudara teman-teman, kita akan mulai acara utama yaitu bincang-bincang atau dialog dengan Abah Anies. Tapi untuk mengawali acara dialog ini, sekali lagi mohon tertib buat teman-teman. Kita akan masuk, marilah kita masuk ke dalam suasana Indonesia Raya yang senantiasa akan mengingatkan kepada kita semua bahwa siapapun kita, dari manapun kita, sejatinya kita bersaudara. Untuk itu teman-teman berkenan untuk duduk terlebih dahulu sekali lagi. Acara akan segera kita mulai. Ayo mari teman-teman. Yuk. Ya, untuk itu teman-teman berkenan untuk berdiri. Ayo, silakan teman-teman untuk berdiri. Semua yang ada di ballroom ini untuk berdiri. Acara akan segera kita mulai ya. Ya, oke. Sudah berdiri ya? Ya. Harap berdiri semua. Sama. Mohon perhatian untuk Indonesia Raya. Ya, hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam suasana ini teman-teman sekalian. Dan sebelum bincang-bincang dengan Abah Anies, silakan Pak duduk. Pesan kebangsaan yang akan ditayangkan pada layar besar di kiri dan kanan kita. Mohon untuk diperhatikan. Silakan. Sampurasun, Horas, ahoy. Apa kabar, Sarah? Tabi pun, Babarungan, Tabea. Negeri ini ibuku. Disinilah hari-hariku ditanam bersama aneka ragam kehidupan.
leluhur kami bersedia menjadi debu yang diinjak sejarah panjang. Bagaimana kami tak cinta. Tabea agak kareba wong kito galo piye kabare. Om Swastiastu. Di sini kami hidup, di sini pula kami mati. Yang rendah ataupun yang tinggi harus menundukkan kepalanya. Sebab mengabdi bagi bumi ini adalah cara kami berdoa. Negeri ini ibuku. Di bumi ini kami menabur harapan, menanam surga. Sampurasun, oras, ahoy, apa kabar Sarah? Tabipun, pabarungan, tapea, agak kereba, begitu galo, di kabare. Om Swastiastu. Baik, itu tayangan video ngajabarkeun Anis ya yang sudah ditayangkan, dan sekali lagi selamat datang Abah Anis. Kebetulan kami punya kesamaan nama Abah ya, kalau saya dipanggil Abah itu di rumah oleh anak-anak saya, kalau Abah Anis oleh hampir orang yang banyak Abahnya. Baik, untuk memulai acara ini saya akan panggilkan sekali lagi orang yang sudah lama saya kenal, tadi juga sempat muncul sih. Untuk memandu acara ini ada Kang Farhan. Tepuk tangan buat Kang Farhan. Silahkan Kang Farhan. Saya mundur dulu boleh? Boleh ya. Abah, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepuk tangan untuk Ari Lingua yang sudah ngocoblak selama hampir 2 jam. Hebat pisan sih, untung masih muda. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, saya langsung undang saja ke atas panggung Abah Anies Baswedan. Selamat datang lagi di Kota Bandung. Mikrofonnya. Abah Anies. Abah Anies tahun 2014 pernah menulis buku refleksi tentang kebangsaan yang judulnya Merawat Tenun Kebangsaan. Bangsa kita sekarang sedang terancam terobek. Untuk itu, lewat karya instalasi dari pelukis Rosid, yang hadir pada kesempatan sekarang, tepuk tangan hadirin sekalian. Kang Rosid nih, Kang Rosid. Seperti Abah lihat, Bah, kalau kata orang Bandung mah Bah, ini teh merah putih dah mau robek. Jadi kita jahit kembali, Abah tolong secara simbolik ditusuk saja benang ini ke dalam ini. Kalau kata orang Bandung mah namanya teh dikecos, Bah. Disulam gitu ya. Disulam. Oh, itu bahasa Indonesianya saya lupa. Dikecos, punten. Hadirin sekalian, inilah simbolik. Dikecos. Sulaman ini atau kecosan ini adalah sebuah simbol atau semiotik bahwa sebagai Presiden Republik Indonesia, Abah Anies akan mempersatukan Indonesia kembali. Silakan, Mbak. Baiklah, karena ini bentuknya harus langsung tanya jawab, maka
Mbah Anies mau pilih duduk di mana? Di kursi ini atau di kursi yang di atas? Pilih kursi yang stabil. Ini panas kan nih, stabil nggak? Aman lah, aman. Aman lah ya? Kita ini di kursi manapun juga senang-senang saja. Alhamdulillah. Walaupun memang saya sekarang sedang mempertahankan kursi, Bah. Baik, Bah. Saya dapat jatah 2 pertanyaan baru saya akan lempar pada Anda semua. Pertanyaan pertama, ini menyangkut masalah hak demokrasi kita dalam budaya Indonesia. Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap organisasi yang pernah dibubarkan oleh negara beberapa tahun terakhir ini? Sebut aja namanya, jangan takut. Oh ya udah. Ini. Gimana? Malah saya yang tanya yang takut, harus yang jawab yang takut. Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap FPI dan HTI? Ya, gini. Saya sebelum jawab itu saya mau bilang terima kasih dulu. Buat semua seniman budayawan di Bandung yang sudah bersama-sama nyiapin ini. Kang Rosid terima kasih, instalasinya dahsyat. Kemudian saya kalau ke Bandung biasanya nyempetin ke tempat Kang Rosid. Ini lagi masa kampanye jadi gak bisa mampir Kang. Kemudian Kang Iman Soleh, ini ledeng, ini komunitas ledeng luar biasa. Makasih. Dan semua saja yang hadir di sini. Dan ini adalah memang saya bilang kita ingin agar proses demokrasi kita ini lebih dialogis, lebih terbuka. Lebih siap untuk berbicara ke depan. Kenapa? Karena yang sedang kita pertimbangkan untuk diberi kewenangan itu bukan sekedar milih orang untuk fotonya dipasang di ruang kelas, betul nggak Kang Pan? Betul. Tapi kita sedang milih orang untuk nantinya dimintai peran atas nama rakyat, atas nama negara mengambil keputusan. Karena itulah kita pengen tahu bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara mengambil keputusannya supaya rakyat bisa ngecek seberapa sama saya dengan dia. Seberapa sama, belum tentu 100% sama. Tapi paling tidak bisa tahu. Kalau tidak ada dialog dan cuma foto-foto aja, nanti kita keliru seperti pernah kita alami dulu-dulu. Betul nggak? Iya. Loh, kita nggak tahu calon berpikirnya bagaimana, cara ngambil keputusannya gimana. Kerakyatan itu bukan ditunjukkan dengan foto, kerakyatan itu ditunjukkan dengan pikiran, gagasan, dan perbuatan. Ya. Jadi karena itulah kemudian kami merasa terima kasih siapapun yang menyelenggarakan acara ini menjadi kesempatan untuk semua nyocokin kalibrasi. Ya. Nah kemudian kembali kepada apa yang ditanyakan oleh Kang Farhan tadi. Negara ini adalah negara hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, melakukan kegiatan apapun juga. Negara tidak bisa mengatur pikiran orang. Negara tidak bisa mengatur perasaan orang. Yang negara bisa atur adalah perbuatan. Bila melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka hukum akan mengambil tindakan untuk didisiplinkan. Betul ya? Jadi pikirannya tidak boleh. Nah kita harus menghormati pikiran. Kadang-kadang kita ingin menyamakan pikiran. Kadang-kadang tanpa sadar kalau ada orang beda pikiran harus sama dia dengan saya. Tidak boleh. Tidak boleh. Dalam ruangan ini saja belum tentu semua pikirannya sama. Dan negara tidak pernah bisa mengatur pikiran. Kita mengatur perbuatan. Jadi bila kemudian ada organisasi yang melakukan tindakan melawan hukum, maka hukum akan berlaku pada organisasi itu, apapun organisasinya, dan kemudian dibuktikan di pengadilan. Nah, apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah, itu keputusan pemerintah. Sudah jalani kemarin. Jadi bagi kami, kita hormati keputusan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Setuju atau tidak setuju, keputusan itu sudah dibuat, sudah terjadi. Ke depan kita akan pastikan semua organisasi yang menurut pemerintah keliru, maka pemerintah akan membawa ke pengadilan dan pemerintah akan menunjukkan kepada rakyat di mana salahnya.
Tapi ketika saya bertugas sebagai presiden, saya tidak akan membubarkan. Saya akan membawa ke pengadilan, minta pengadilan membubarkan. Bila melakukan pelanggaran hukum. Kenapa? Karena kami menghormati institusi pengadilan. Yang sudah kejadian sudah. Tapi ke depan kita hormati pengadilan. Dan disitulah negara demokrasi. Karena kalau tidak, nanti negara ini dijalankan pakai selera. Kalau pakai selera apa? Gini nih, ketika yang dibubarkan oleh negara organisasi yang kita tidak setuju, kita tepuk tangan. Nanti satu saat negara bisa berbalik, dia akan membubarkan organisasi yang kita berada di dalamnya. Dan kita mau bilang apa waktu itu? Tidak bisa berbuat apa-apa. Toh kita sudah membiarkan negara untuk membubarkan tanpa mengikuti kaidah-kaidah hukum sebuah negara hukum. Itulah sebabnya saya sampaikan, yang kami ingin usahakan adalah menjaga republik ini jangan sampai menjadi negara kekuasaan. Tapi harus menjadi negara hukum. Kalau negara hukum, saya harus bawa ke pengadilan, kejaksaan bawa ke pengadilan. Bila saya menemukan si X menurut hemat kami melakukan pelanggaran, bawa ke pengadilan, bawa ke pengadilan. Kembalikan itu. Tapi kalau tidak, akhir-akhir ini kita menemukan, beri contoh. Kita membiarkan penyimpangan itu bergerak pelan-pelan. Ada misalnya pembubaran organisasi, udah kita diamkan. Kenapa? Karena kami nggak cocok dengan organisasi itu, biarin aja. Ada undang-undang ditetapkan tanpa ada pembahasan, kita biarin aja. Tidak ada pembahasan yang panjang. Mau contoh IKN, ada pembahasan panjang? Tidak. Jadi cetok. Omnibus Law, memang dibahas panjang? Tidak, cetok. Lalu kita biarkan itu. Diam terus. Semua itu bergerak sampai satu saat baru pada terkejut ketika MK kejadian. Baru, waduh, kok jadi begini? Sudah terlambat. Sudah terlambat, karena itu sekarang kami punya waktu 17 hari lagi nih sekarang ke depan. Pilihan kita dua, mau menjadikan negara ini negara kekuasaan atau mau menjadikan negara hukum. Kalau menjadikan negara hukum, maka kami menganjurkan pilih yang menempatkan hukum sebagai supremasi dalam pengambilan keputusan. Kalau negara kekuasaan, kekuasaan yang akan mengatur hukum. Nah, disitulah menurut saya penting. Jadi jawabannya yang sudah terjadi sudah, tapi ke depan seluruh ketentuan mengikuti prosedur hukum di mana pengadilan yang menetapkan, bukan keputusan dari pemerintah. Gitu ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, ini masalah perubahan iklim atau climate change. Kita orang Bandung merasakan betul isuk-isuk geus hareudang aya namanya. Pagi-pagi udah mulai gerah nih. Climate change adalah nyata. Bagaimana politik anggaran dari Pak Anies nanti dalam menghadapi perubahan iklim yang ongkosnya sangat besar? Ya, bahkan kalau boleh kami mengistilahkan bukan perubahan iklim, tapi krisis iklim. Krisis iklim. Karena yang kita rasakan sekarang itu bukan hanya perubahan, sudah krisis. Ketika kita memprediksi bahwa suhu bumi dicoba dijaga kenaikannya sampai 1,5 derajat, usaha itu nampaknya sudah nggak bisa berhasil lagi. Kita akan merasakan mungkin suhu bumi naik 2,5 sampai 3 derajat. Dan kalau itu terjadi, yang paling merasakan penderitaan adalah rakyat kecil. Yang paling bawah strata sosial ekonomi itu paling merasakan. Itu minimal itu. Kang Farhan haredang pun masih ada AC. Iya, benar gak Kang? betul Pak. Tapi bayangkan tinggal di kampung padat, gak usah kumuh lah, padat aja. Pengap, begitu suhu naik apa yang terjadi? Hareudang. Anak-anak tidak bisa konsentrasi, tidak bisa, produktivitas turun. Itu paling mahal, ongkosnya paling mahal di rakyat kecil. Nah, kami melihat begini, untuk membereskan climate crisis ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Begitu suhu naik permukaan bumi, maka es di kutub akan mengalami pelumeran. Permukaan air laut akan cenderung naik.
dan kawasan kepulauan seperti Indonesia akan kehilangan begitu banyak pantai karena permukaan air yang naik. Jadi effortnya harus ada effort global. Karena itu kemarin pada debat ketiga saya ditanya, ketika ada pertanyaan apa yang Indonesia bisa lakukan selatan-selatan. Indonesia bisa memimpin selatan-selatan. Disinilah tempat konferensi Asia Afrika itu terjadi. Di Bandung. Dan yang namanya The Spirit of Bandung itu gaungnya kemana-mana. The Spirit of Bandung itu well ya. Yang well orang tua kita kan ceritain aja nih gitu. Bah, Anda mesti diajarin intonasi well-nya. Gini, Bah, punten ya. Mangga. Intonasi gini, well. Lah gitu. Ya. Well. Iya. Saya kemarin dapat gitu. Nanti teksnya kumaha, jawabnya well. Pokoknya. Well. Oke. Ya, welcome why ya gitu ya. Ya, well. Aniskan, siap. Sampai mana tadi? Spirit of Bandung. Memimpin selatan-selatan. Saya abdi ngadongeng sedikit boleh ya? Mangga. Kalem we, Pak. Sakedik. Lamun kieu katingali lahir di Kuninganana bener ieu mah. Asli itu mah asli itu. Gini. Saya tugas ketika peringatan konferensi Asia Afrika tahun 2015. Saya tugas di sini. Kebetulan tugas saya itu mendampingi delegasi dari Afrika. Di samping saya dari Afrika Selatan. Yang dia cerita, dia bilang kira-kira ginilah bahasa Indonesianya ya. Dulu sebenarnya yang akan ikut hadir namanya Nelson Mandela. Tapi pada tahun itu kami memperhitungkan kalau Nelson Mandela pergi, barangkali dia tidak akan pernah bisa masuk lagi ke Afrika Selatan. Karena itu diputuskan untuk dia tidak berangkat, yang berangkat orang lain. Tapi kata dia, kami delegasi Afrika Selatan itu pulang, itu dengan cerita yang cerita kekaguman mereka atas Indonesia. Kekaguman atas bangsa yang luar biasa besar, merdeka sendiri, bahasanya ratusan dan bisa bersatu. Di Afrika sana itu sebuah pemandangan yang tak terbayangkan. Oke? Itu satu. Terus kedua, saya lagi jadi rektor nih Kang di Paramadina kampus. Ya. Kedatangan duta besar Kanada. Mau ketemu. Nah, saya ini kalau mau ketemu, saya minta sekretariat cari CV-nya. CV-nya si Dubes nih. Jadi saya CV-nya dianterin, saya lihat CV-nya. CV-nya tuh ternyata dia doktor. Disertasinya adalah The Spirit of Bandung. Hari saya bilang, kok apa ini? Jadi ketika dia duduk saya tanya, gimana ceritanya Anda disertasinya tentang Spirit Bandung? Sudah cerita, dulu saya baru lulus di Kanada, ditugaskan jadi diplomat muda ke berbagai negara Afrika. Di setiap negara Afrika itu, setiap kali mereka bicara selalu menyebutkan Spirit of Bandung. Di negara-negara ini apa ini barang ini katanya. Karena Spirit of Bandung itu cerita semuanya. Jadi sampai pada saya disertasi nanti belajar itu. Menceritakan betapa pengaruhnya. Ibu sekalian, bangsa ini itu bangsa yang akan didengar oleh dunia jika kita memilih berbicara pada dunia. Tapi bila kita milih absen, dunia gak ngedengerin kita. Tapi kalau kita milih hadir, bagaimana kita didengar? Kalau sidang umum PBB aja kita gak hadir. Bagaimana kita mau didengar kalau kita tidak menyampaikan kepada semua pesan dari Indonesia? Ini bukan sekedar rapat, ini adalah kita hadir sebagai warga dunia untuk bertanggung jawab atas dunia. Kenapa saya sampaikan ini? Ini kita bicara tentang climate crisis. Tidak bisa climate crisis itu diselesaikan oleh Indonesia sendiri. Jadi Indonesia harus memimpin negara selatan-selatan, berbicara dengan utara, dan membawa agenda untuk penyelamatan climate crisis itu. Yang kedua, kita sendiri mulai bereskan di sini. Kita tambah kawasan hijau. Kami di Jakarta kami kerjakan tuh. Menambah lahan hijaunya, mengurangi karbon
emisinya. Kita kurangin itu. Dan mengurangi kabur emisi ini harus kita kerjakan serius. Jadi ketika ditanya komitmen fiskalnya apa? Komitmen fiskalnya adalah salah satunya lakukan pembangunan transportasi umum supaya warga pindah dari kendaraan pribadi kendaraan umum dan transportasi umumnya berbasis listrik. Oke? Ya, jadi dapat 2 kali tuh. Transportasi umumnya berbasis listrik. Rakyatnya pindah dari kendaraan pribadi kendaraan umum. Dan kalau itu terjadi artinya negara mengurus mobilitas penduduk. Kalau boleh kita reflektif nih. Selama beberapa dekade ini paradigma kita soal mobilitas, negara tidak mengurusi mobilitas. Negara bikinnya jalan. Lalu negara bilang silahkan Bapak Ibu, keluarga-keluarga urus sendiri mobilitasnya. Mau pakai mobil boleh, pakai motor boleh, pakai sepeda boleh, nanti kami subsidi bahan bakarnya. Oke? Tapi negara tidak mengurusi mobilitas. Kenapa transportasi umum nggak jadi prioritas? Ke depan kita akan prioritaskan transportasi umum di kota-kota di seluruh Indonesia. Dan lalu kalau itu terjadi, maka biaya hidup keluarga langsung turun. Iya, coba bayangkan, suami istri 3 anak, anaknya 3-3-nya sekolah SD, SMP, SMA. Setiap hari ongkosnya mahal, biaya sekolahnya gratis, bensinnya mahal, waktunya mahal. Tapi kalau kita menggunakan transportasi umum, insya Allah malah anak-anak sekolah bisa berangkat sekolah transportasi umum tanpa harus bayar. Jadi biaya hidup langsung turun. Lalu emisi karbon itu berkurang. Lalu yang tidak kalah penting adalah sumber pembangkit energi yang saat ini masih menggunakan non-renewable resources. Nah, ini tidak bisa berkelanjutan. Tapi phasing out-nya, keluarnya itu harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kalau kita mendadak pindah, apa yang terjadi? Nanti akan ada jutaan orang yang menderita. Tidak boleh kita mendadak pindah tanpa memikirkan exit strategi. Mau contoh mendadak pindah tanpa exit strategi? Namanya pantura. Pantura itu sebuah kawasan yang hidup. Hidupnya dari mana? Mobilitas orang. Betul? Lalu kita bangun jalan tol. Begitu bangun jalan tol, seluruh pantura mati. Nggak boleh. Kita harus memikirkan bagaimana mereka mengalami exit. Bukan ditinggalkan. Nggak bisa. Negara tuh nggak bisa. Oh ya, kami sekarang mau pindah ke sini. Mohon maaf ya Bapak Ibu, dadah. Gitu. Nggak bisa. Harus ada exit strategi. Apa langkahnya untuk para restoran di sana? Apa langkahnya untuk para hotel di sana? Di mana letak exit-exitnya? Bisakah? Itu namanya exit strategi. Nah, kita akan exit dari fuel base power plant atau coal base power plant. Tapi ini harus dikerjakan secara bertahap supaya industri yang selama ini hidup di sana bisa mengantisipasi. Kalau tidak kolaps. Dan kalau kolaps kita namanya merugikan rakyat kita sendiri. Tapi jangka panjangnya kita harus melakukan transisi ke sana. Kang Fahran, itu kira-kira jawabannya. Baik, terima kasih Pak Tanis. Baik, ingat exit plan ya, itu untuk pembangunan, bukan untuk ninggalin pasangan. Sekarang saya ingin mengundang sahabat saya yang mau nanya, tadi udah titip soal lingkungan, namanya Wulan. Mana Wulan? Bentar ya, ada Wulan. Ini ya, Mbak Wulan sok. Tadi maju ke depan langsung Mbak Wulan. Teh Wulan maju ke depan. Mbak Wulan ini dari komunitas inisiatif yang memang punya concern masalah ketenaga kerjaan dan juga krisis iklim. Mangga. Iya mikrofon heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Hanis, saya Wulandari, saya dari Desa Majalaya. Saya seorang ibu 2 anak. Kemudian saya adalah seorang budget analis dan analis kebijakan publik. Dari 2007 saya menyelenggarakan melek anggaran publik untuk rakyat. Namanya Sekolah Politik Anggaran, Bah. Dan itu bagaimana kedaulatan anggaran publik itu bisa menjadi kedaulatan rakyat. Yang sekarang ini kedaulatan anggaran itu hanya ada di kalangan oligarki. Dan di mana keputusan-keputusan anggaran rakyat nggak pernah ditanya, Bah.
mana prioritas. Jadi kedaulatan anggaran itu adalah kedaulatan dari mulai proses, dari mulai perencanaan, kemudian penetapan anggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan kedaulatan atas hasil. Jadi kita ini mau merencanakan pembangunan itu harus berdasarkan keinginan rakyat. Oke, Bah. Pertanyaannya. Sebentar, Kang Farhan. Oh iya, ini Pak Anies. Misi 3 Pak Anies mewujudkan keadilan ekologis. Iya. Ada 8 jalan perubahan. Tetapi Pak Anies untuk menjalankan keadilan itu sangat sulit. Ya. Saya sudah menulis buku dari 2007. Sulitnya Nanya teh. Udah perjanjian lo tadi, ayo nanya. 1. Bagaimana Bapak Anies mewujudkan keadilan ekologis di saat oligarki yang mengurus sumber-sumber daya alam itu sangat parah sekali dan merusak lingkungan. Apakah Bapak Anies bisa menegakkan lingkungan untuk para penjahat-penjahat lingkungan yang sekarang ada di oligarki? Karena itu sulit, Pak Anies. Siapa pemilik tambang sesungguhnya? Itu oligarki. Ada siapa di sana, kawan-kawan tahu? Siapa yang merusak lingkungan? Itu kaum oligarki juga. Siapa yang merusak lahan hutan? Itu oligarki juga. Terima kasih, Pak Anies. Terima kasih Teh Wulan. Ini bukunya dibawa lagi aja. Ini. Oh, ini untuk Pak Anies, mangga dipersembahkan untuk Pak Anies, mangga. Ya. Ini handphonenya. Ini pertanyaannya. Simpan. Ibu foto. Sok sini foto dulu. Ya, sok. Mana kameranya? Sini. Saya sama Ibu sama Pak ini. Dia, nah itu dia. Sok. Teh, sok sini saya foto. Oke. Iya. Siap. Lihat sini. Udah. Itu nuhun, Teh Wulan nuhun. Ini kertasnya, ya. Ini hasil riset, ya. Nuhun. Nuhun Teh Wulan, hebat. Tepuk tangan. Harap maklum saya gemes. Mangga, Mbak Anies. Siap. Teh Wulan dahsyat. Well. Bener nggak? Well, bener. Ya. Jadi gini, tadi dibilang bagaimana mewujudkan anggaran itu supaya mencerminkan prinsip keadilan. Kan gini kira-kira, ada prinsip keadilan diterjemahkan dalam bentuk program kampanye, lalu setelah berada di pemegang kewenangan, kampanye itu harus diwujudkan dalam bentuk program pemerintah, gitu ya kira-kira. Ini salah satu hal yang kami bersyukur mengalaminya di Jakarta. Apa itu? Bapak sekalian, orang-orang yang terpilih lewat pilpres, pilkada, itu ketika masuk ke pemerintahan itu sendirian. Sendirian. Coba nih kepilih jadi wali kota. Nanti insya Allah kalau Kang Farhan kepilih jadi wali kota nih. Amin. Dia masuk wali kota sendirian tuh. Enggak. Well. Ya. Belum pilkada. Wah. Ini contoh aja nih. Masuk sendirian. Pilkada tergantung presiden. Memang presiden mah cawe-cawe gitu. Iya. Aduh, gimana Kang? Iya. Siap, oke, balik lagi. Ya. Jangan sampai kalau ke sana harus netral, kalau ke sini nggak apa-apa nggak netral. Repot nanti kita. Ya. Terusin dikit. Jadi apa yang dijanjikan? Apa yang masuk sendirian? Karena itu masuk sendirian itu maksudnya begini. Semua yang ada di dinas, kepala badan, dirjen itu adalah birokrasi yang menopang kepemimpinan sebelumnya. Jadi begitu bawa sesuatu yang baru itu mudah sekali ditelan oleh birokrasi dan tidak jadi kebaruan. Karena itulah ketika kami kemarin memimpin di Jakarta, kami membentuk yang namanya tim gubernur untuk percepatan pembangunan. TGPP. Jumlahnya lebih dari 50 orang. Mereka menerjemahkan janji kampanye
menjadi program, memastikan masuk dalam anggaran, memastikan jadi kegiatan, dan ada alat monitoringnya. Alat monitoring itu dikenal dengan istilah F8K. Itu kalau di DKI semua dengar F8K langsung siap, paham. F8K itu ada formulir 8 kolom. Dalam kolom-kolom 8 itu dimonitor setiap 2 minggu setiap bulan. Memastikan bahwa apa yang dikomitmenkan itu deliver. Jadi janji itu diwujudkan dalam program, dijalankan. Pengalaman kami kalau tidak ada itu hilang di jalan. Hilang di jalan. Pernah dulu ada yang punya janji A, B, C, D, E, F, G. Ketika di ujung gak bisa terwujud. Kenapa? Karena masuk ke dalam mesin birokrasi yang mengerjakan dari tahun ke tahun itu terus. Nah itu juga nanti ketika kami bertugas, Teh Bulan, yang kami akan kerjakan. Kami ingin memastikan itu masuk, mana Teh Bulan tadi? Masuk ke dalam program yang kemudian muncul dalam aktivitas dalam anggaran. Karena kalau tidak, itu anggaran itu bisa digonta-ganti namanya, isinya sama. Kegiatannya sama. Dan itu ada ada praktek yang sudah tahu sama tahu bertahun-tahun. Jadi kalau melakukan perubahan, masuk di situ. Nah, dari pengalaman kami melihat di Jakarta itu bisa terjadi. Apa yang muncul? Akibat itu program-program kita ini bisa terlaksana di Jakarta justru karena ada tim yang bergerak di situ, mengawasi tiap 2 mingguan. Itu satu. Terus yang kedua, terkait dengan kekuatan yang ada. Tapi sekalian, menurut kami harus ada komunikasi yang baik untuk mengajak pada perubahan, Teh Wulan. Sebelum kita berbicara tentang akan berbenturan. Kenapa? Karena seringkali gak ada komunikasi. Tidak diajak bicara. Semua yang kita sebut sebagai raksasa, itu kalau diajak bicara berpikir 2 kali. Jarang sekali mau berlawanan dengan negara. Masalahnya negaranya yang tidak pernah mau menegaskan sikapnya kepada mereka. Nggak ada. Tanya korporasi mana yang mau tempur lawan negara? Kecil, nggak ada. Korporasi itu ikut. Masalahnya negaranya nggak jelas kemauannya apa. Apalagi kalau pegang negara sambil mikir, besok saya pemilu, saya perlu uang, ngobrol yuk, baik-baik yuk. Habis itu kemudian kompromi macam-macam. Kami pernah mengalami di Jakarta, di kawasan Cakung Cilincing, itu ada Priuk ke timur, ada satu kawasan yang melakukan loading, unloading batu bara, KBN. Itu debunya merusak lingkungan di sana. Merusak lingkungan. Kita bicara baik-baik, kita beritahu, tapi mereka merasa kami powerful, kami punya backing. Gak dipeduliin. Dikasih peringatan sekali, 2 kali, gak dipeduliin. Sementara anak-anak di sana sakit, sekolah-sekolah di sana kita terganggu debu-debu dari batu bara. Dan itu mengganggu pernapasan. Akhirnya kami sampai pada kesimpulan, mau ngetes negara, kami tunjukkan negara jangan pernah dicoba dites. Jangan coba dites. Mereka tidak pernah memperhitungkan bahwa negara itu bisa bersikap jelas kepada korporasi. Izin lingkungannya dicabut, selesai, langsung gak bisa beroperasi. Dan itu tidak terbayang kalau akan dicabut. Enggak, kami cabut. Anda memang memberikan pemasukan ekonomi yang besar. Tapi bila Anda merusak ekologis, ekonomi itu gak ada artinya. Sederhana sekali. Nah, menurut saya ada ketegasan. Dan ketika ketegasan itu dilakukan, maka ngirimkan pesan pada semua. Jangan coba-coba melanggar dan jangan coba main-main. Kami sekarang melihat kesadaran soal lingkungan ini sudah menjadi kesadaran dunia. Kalau ada korporasi yang hanya mikirnya 1P, itu korporasi primitif. Apa 1P itu? Profit. Hari ini 3P. Profit, people, planet. Ini korporasi modern. Jadi tinggal kirim pesan, mau bagian dari masa lalu, itu profit aja. Tak kalau bagian dari masa depan, pikirkan people dan pikirkan planet. Lalu negara menegaskan, negara bersikap tegas pada situ. Jadi kira-kira langkahnya itu. Apakah itu bisa? Belum tahu saya, belum bertugas. Jangan juga kita jumawa. Pasti menang, pasti belum tentu. Pertarungannya mungkin ketat. Tapi kalau ditemani dengan orang-orang baik yang ada di tempat ini, insya Allah bisa. Oke.
Insya Allah bisa. Kita nggak mau bilang, oh ya pasti bisa. Ya Allah, kita ini apa sih satu orang? Perusahaan tidak punya, partai nggak ada, nggak ada. Dukungan ada, yang ada adalah kekuatan moral yang kita miliki. Itu yang kita jalan sama-sama. Jadi insya Allah, saya sih percaya kalau dikerjakan dengan spirit yang benar, cara benar, Allah akan bukakan pintu-pintu keberhasilan. Amin. Saya sekarang kasih kesempatan dulu nih, amanat nih, kepada para seniman muda usia di bawah 40 tahun yang berani maju ke depan. Ayo, maju aja, maju. Bawah 40 tahun, 1, 2, bawah 40 tahun ya. Sini. Seniman. Kamu 1, 2, sok. Oke. Udah. 1, 2, 3, sini seniman. Sok seniman budayawan. Kadieu. Mana? Yuk. Tah yuk. Tuh kamu mah geus 60 diuk. Oke, siap. Kamu nama langsung pertanyaan. Ya. Jadi istilahnya kayak rapid questions ya. Sok langsung. Saya nama Dedeyanto dari Bandung Barat. Salah satu seniman yang bergerak dalam dunia tradisi atau musik tradisi. Ya. 2 pertanyaan, Pak. Ya. Yang pertama, bagaimana untuk perkembangan musik tradisi termasuk seniman yang ada di daerah khususnya? Satu itu. Yang kedua, bagaimana kolaborasi antara seniman dengan sekolah atau pendidikan yang menurut catatan sejarah Jawa Barat tahun 80-an sempat ada yang namanya IPK atau yang namanya Induk Pengembangan Kesenian. Oke. Nah, kaitannya dengan lembaga-lembaga pendidikan dari mulai SMK sampai perguruan tinggi sudah ada sekolah kesenian. Nah, bisa atau tidak dari SD sampai SMP sekolah berkesenian di tahap minimal kabupaten atau kecamatan? Terima kasih. Hatur nuhun, tepuk tangan, langsung duduk ya. Kamu. Ya, dah. Ya nuhun. Sok calik, engal hei. Kewe heula okto. Terlambat pohon nyiapkeun kamera kamu. Halo Pak Anies atau Abah, perkenalkan saya Syakila dari jurnalistik. Saya mau tanya ke Abah tentang, sebelumnya saya tanya dulu ke teman-teman ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah udah pada tahu 28 simpul kesejahteraan Amin? Loh. Belum. Mohon dicari ya setelah ini. Ya. Jadi saya mau nanya tentang poin nomor 7 tentang pekerja kreatif, Abah. Di situ saya nggak lihat ada regulasi tentang AI, di mana AI ini pada saat ini sangat mengancam kami para seniman gambar maupun seniman tulisan, apalagi seperti ChatGPT kan, Bah. Ya. Itu tuh sangat mengancam kami sebagai Termasuk seniman. mengancam Taylor Swift ya. Terus? Iya betul. Nah, jadi gimana rencana Abah meregulasi AI yang mengancam para seniman, terus gimana cara Abah mengawal atau melindungi kami, para seniman yang sebelum ada AI aja kami sudah rentan atau sering direndahkan sama orang-orang. Oke, Itu siap. jadi salah. Terima kasih. Langsung duduk lagi. Next. Bentar, Abah lagi nyatat-nyatat dulu. Oke, go. Selamat siang, Bah. Perkenalkan saya Samuel Leonardi. Samuel. Ya, pekerja seni di Bandung juga. Bicara mengenai budaya, bicara juga kan mengenai nilai moral dan etika. Ya. Nah, membaca strategi-strategi dari pasangan lain yang melangkahi MK, kemudian juga ada kecenderungan keberpihakan dari presiden terhadap salah satu paslon. Bagaimana strategi Bapak untuk memenangkan pesta demokrasi di kali ini, Pak? Begitu, membawa optimisme pada publik supaya meyakinkan, oh capres yang benar, yang layak untuk negeri yang kita cintai ini adalah Pak Anies. Begitu, terima kasih. Terima kasih, silakan Samuel. Ya, yuk. Ya, Sampurasun. Bah, perkenalkan saya MF Dwi Laksana, biasa dipanggil Maul. Ya. Ini ada pertanyaan, sudah saya catat. 1. Jadi, bagi saya kan seni juga adalah pernyataan sikap. Ya. Seniman seringkali melawan kekuasaan, seniman seringkali mengkritisi kebijakan-kebijakan. Realitasnya kami tidak sebebas itu untuk berekspresi. Nah, sampai saat ini saya rasa seniman yang kritis belum mendapat rasa aman. Pertanyaan. Oke, mungkin saat ini nggak semengerikan dulu zaman Orba. Ya Pertanyaan. Kan? Pertanyaannya, bagaimana Bapak ketika terpilih akan menjamin seniman-seniman lain yang harus mengkritisi kebijakan Bapak.
Begitu. Mungkin Bapak nanti akan membuat kebijakan yang harus saya kritisi, harus saya lawan gitu. Ya, pasti. Saya beberapa kali mendapat ancaman ketika saya harus melawan IKN. Ketika saya harus melawan KCIC dalam puisi-puisi saya. Ya. Gitu. Oke. Sampai saat ini saya sudah kalau tidak salah 4 kali mendapat ancaman. Emosi, ya. Siap. Begitu. Nanti dibantuin. Apakah Bapak ketika terpilih juga akan mengancam saya dan teman-teman saya yang melawan melalui seni, begitu? Ya. Terima kasih. Siap. Calik. Baik, perkenalkan nama saya Esa. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah Bapak ada program soal seni? Juga karena melihat dari program Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan, nah salah satunya itu soal teater. Nah, di sana teater adalah produksi dari Barat. Nah, apakah Bapak akan semacam punya program soal seni ataupun soal kesenian teater seperti itu, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Nama? Esa. Esa, Pak, anak teater. Maul, Pak. Maul itu juara lomba mirip Wiji Tukul, Pak. Karena ini masalah seni budaya, Abah Punten ini saya bukan terpaksa lah, ini mah mumpung ada Kang Dwiki, satu pertanyaan singkat, mangga, ya mohon. Ya. Sedap. Ya langsung singkat, selamat datang di Bandung, Abah Anis. Indonesia mempunyai Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang disahkan tahun 2017 nomor 5, di mana menjadi acuan legal formal dalam masalah kebudayaan di Indonesia. Nah, saya ingin menanyakan ke Abah Anis, bagaimana nanti langkah strategis Abah Anis apabila terpilih jadi presiden dengan jajaran pemerintahannya untuk langkah strategis dalam tentunya mengembangkan asas-asas toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif seluruh masyarakat, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, kesederajatan dan lain-lain. Langkah strategis dari Bapak sebagai insya Allah Presiden Republik Indonesia nanti. Terima kasih. Atur nuhun. Sok foto heula cenah. Siapkeun heula. Kumaha ada senior teh bisa dilawan ieu mah. Oke, sekedap eta teh naon? Parem kamerana mah. Oh iya, siap. Well, tos. Ya, sok langsung. Pak Anies tolong dijawab. Ya, nanti diserahkan sekalian. Udah. Lingkungan. Tapi ini udah dimarahin sama timnya, Pak. Jawab dulu. Pak Anies jawab dulu ya, takut kebanyakan. Ya, gini, terima kasih atas begitu banyak semangatnya. Itu artinya kita cinta Republik ini dan ingin Republik ini lebih baik ya. Kita peduli. Nah, cuman gini teman-teman, memang minta maaf. Tadi kan acara juga sempat mundur ya di sini ya. Saya minta maaf sekali. Dan memang harus diakui ketika keluar dari acara di Tegalega itu keluarnya agak susah, agak panjang. Jadi minta maaf tapi tadi teman-teman mohon dimaklumi. Semua yang datang itu datang dengan harapan. Bukan datang karena bayaran. Nggak ada. Yang di sini juga nggak ada orang bayaran di sini, nggak ada. Dan itu yang saya rasakan selama 1,5 tahun perjalanan saya. 1,5 tahun itu ketemu dengan orang-orang yang penuh semangat, penuh dengan harapan, dan itu terungkap dari mata, dari badan, dan dari jabat tangan. Itu luar biasa. Jadi minta maaf agak terlambat. Tapi di sisi lain di Purwakarta ada orang menunggu di lapangan yang panas juga di sana. Di sini ruangnya AC, masih mending. Di sana panas. Jadi maklumi ya, kalau kemudian kita harus berbagi juga dengan di sana, ya. Oke. Gini, teman-teman.
sebagian saya catat di sini, sebagian gini. Kang Dede tanya soal pendidikan sekolah kesenian. Kemudian Eka tanya tadi tentang teater. Mas Dwiki bicara tentang rencana strategis. Ini semua tentang kebudayaan dan kesenian. Kemudian Kang Samuel bicara tentang ancaman Pilpres besok. Bagaimana supaya tidak dikalahkan oleh kecurangan. Tadi istilahnya kalau tidak salah, nanti rekaman lagi, tapi bagaimana strategi Pak Anies untuk mencegah tidak dikalahkan oleh kecurangan kira-kira. Kemudian Kang Maul tadi bicara tentang seniman terancam kalau mengkritik. Apa jaminannya kalau Anda nanti tidak mengancam ketika memegang kewenangan? Saya akan jawab yang pertama soal yang demokrasi dulu ya. Disampaikan tadi, Bung Samuel, yang diselamatkan itu bukan suaranya Anies, bukan suaranya Muhaimin, tapi suara rakyat yang ingin perubahan. Oke. Karena itu saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mari menjadi pengawas luar di TPS. Yuk datangin TPS, jagain sama-sama. Jagain sama-sama. Setelah saya nyoblos jangan pulang. Tunggu sampai penghitungan selesai. Semua saja, jagain rame-rame. Dan rekam rame-rame. Karena ini adalah menyelamatkan suara-suara Anda semua yang ada di TPS itu. Ini bukan menyelamatkan suara salah satu, ini menyelamatkan suara kita semua. Dan jutaan orang yang menitipkan harapan untuk perubahan itu, mereka itu serius. Tapi sekalian, saya di panggung nih kayak begini, di panggung. Kejadiannya di Palembang, di Lampung. Celana saya ditarik-tarik. Pak, ibu-ibu nih manggil. Jadi akhirnya saya, karena ditarik-tarik terus, akhirnya saya mendekat. Gimana Bu? Ini tengah-tengah ngomong. Anak saya pinter Pak, anak saya pinter. Jadi Pak, anak saya pinter. Baik Bu, kalau gitu tulis nomor HP Ibu sama namanya. Nanti coba kami hubungi. Udah, beliau tulis namanya di kertas nih, masukkan gini. Saya bawa. Nanti kita hubungi. Udah Bu, nanti ya. Kami perlu beasiswa Pak, biaya sekolah mahal. Oke, dah. Dapat tuh kertas. Mau pulang, nembus masa. Kan biasa ribuan tuh. Nembusnya berat sekali. Begitu sampai di mobil, ibu itu ada lagi di situ. Masya Allah, Bu, kan udah tadi. Dia kemudian gantian ngasih saya kertas selembar gede gini nih. Pakai kerdus. Pak Anies tadi kertas, pakainya kertas, takut hilang. Sekarang saya kasih kerdus biar nggak hilang. Ini tulis nomornya pakai spidol tebal. Apa sih ini bilang? Dia sedang memperjuangkan anaknya supaya punya masa depan. Dia datang ke acara itu berpanas-panas berjam-jam untuk masa depan. Di Tasikmalaya, berombongan di Tasik nih, 3 jam dari sini. Berombongan ibu-ibu datang, sekedar mau bilang, Pak tolong susu bayi dibuat murah. Anak-anak saya nggak bisa dapat susu karena mahal susunya. Ibu sekalian, mereka minta perubahan. Jadi ketika nanti kita semua datang ke TPS menyelamatkan suara, bukan nyelamatin suara Anies, bukan nyelamatin suara Muhaimin, ini menyelamatkan keinginan perubahan dari jutaan rakyat di Indonesia. Tadi saya ketemu di acara ulama tadi. Saya itu sering ditanya, gimana ngurus Jakarta berat nggak? Enggak, Jakarta itu nggak berat. Yang berat itu kalau ketemu orang dan bilang gini, Pak Anies, saya mendoakan Bapak dalam tahajud saya. Saya mendoakan Bapak dalam setiap doa saya, itu yang berat. Dan saya mengalami itu bertahun-tahun di Jakarta. Kenapa? Karena perjuangan Jakarta dulu perjuangan melibatkan begitu banyak orang. Di bandara saya ketemu, Pak dulu saya ikut jaga TPS di mana. Pak saya ikut jaga, dan tidak pernah ngomong. Gak pernah menceritakan. Pernah saya merasakan ini saya cerita lagi nih. Saya ke Mataram. Sewa mobil Innova 2 hari. Pas pulang, supirnya bilang, Pak Anies boleh gak minta foto? Boleh. Ya foto sama-sama. Lalu pas lagi foto, dia bilang, Pak, saya dan teman-teman nyewa bis berangkat ke Jakarta untuk ngawal TPS pada saat pilkada di Jakarta. Oke? Dan Bapak itu tidak bilang ke saya di saat saya baru datang.
Bilangnya pas lagi mau pulang, itu yang berat. Saya ke Balikpapan, mampir ke pasar, mau beli rotan tikar. Sampai begitu sampai di sana, Pak, kumpul-kumpul semua Pak di sini. Semua ini berangkat Pak, ini berangkat Pak, ini berangkat Pak, ini berangkat Pak, ke Jakarta semuanya. Tidak pernah mereka itu bilang kami datang ke Jakarta, lalu kembali lagi Jakarta bilang Pak Anies, saya minta sesuatu, nggak ada. Dan kemudian ketika saya mau pulang, ini uniknya lagi, Pak jangan pulang buru-buru Pak. Yang beliin tiket kami mau ketemu sekarang di sini. Itu yang beliin tiket nggak pernah mencoba ketemu saya dan bilang Pak dulu saya ikut kontribusi pemenangan DKI, nggak pernah. Jadi saya bilang yang merasakan saya berat itu bukan ngurusin Jakartanya, tapi pertanggungjawaban moral dengan orang-orang yang dulu mendukung ketika perjuangan. Nah, jadi makanya saya minta kalau doain apa? Doain amanah, doain istiqomah, itu aja. Gak lebih dari yang lain ya. Jadi ini yang membuat pertanyaan tadi soal mengamankan suara, yuk amankan sama-sama. Karena ini bukan amankan suara Anies menang, bukan, kita ingin perubahan. Saya pun di sini juga dapat tanggung jawab ini, saya nggak daftar. Saya dititipin tanggung jawab itu. Jadi amankan sama-sama. Terus besok mau gimana? Apakah nanti kritik? Nggak mungkin yang namanya berada di dalam pemerintahan itu benar terus. Nggak mungkin. Pasti akan ada ruang kekeliruan, pasti ada ruang kesalahan, dan itu adalah ruang untuk kritik. Itu ruang untuk kritik. Jadi apakah besok Anies akan membawa ke pengadilan orang yang mengkritik atau menuntut? Lihat aja di Jakarta kemarin. Di Jakarta kurang apa coba? Bukan hanya kritik, fitnah. Diputarbalikkan. Apakah ada yang dilaporkan ke polisi? Nggak ada. Kemarin tidak melaporkan, besok tidak melaporkan. Gitu. Kalau kemarin lapor, besok lapor. Kalau kemarin nggak lapor, ya besok nggak lapor. Justru itu yang mau kita ubah. Masa hari ini orang takut untuk mengkritik? Mulai kapan negeri ini jadi negeri yang isinya orang-orang yang diberikan rasa takut? Kita harus kembali memerdekakan republik ini di dalam memberikan kritik kepada negara. Dan itu komitmen kita. Aturan-aturan seperti undang-undang ITE yang kayak karet itu, insya Allah itu mari kita revisi supaya tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian juga pasal-pasal yang lain, gitu ya. Oke, itu yang terkait dengan demokrasi. Kemudian yang kedua, ya, pengayaan kebudayaan. Tapi ada juga nih Sakilah, tanya soal regulasi AI. Regulasi AI. Ini gini, jadi kami sendiri mulai dari kampanye kami. Kami menggunakan karya-karya manusia beneran, bukan karya-karya dari mesin. Oke. Dan selalu kita menuntaskan kewajiban kami sebagai konsumen kepada yang memproduksi. Boleh dicek di semua karyanya. Jadi nomor 1, kita harus tegas negara tentang penghargaan pada kreativitas dan keaslian manusia. Karena ini tidak bisa digantikan dengan teknologi apapun. Nah mungkin AI pun akan mungkin melakukannya. Kemudian kita ingin agar mengenai intellectual property, hak kekayaan intelektual seniman, itu harus ada regulasi yang tegas sehingga seluruh unsur negara maupun non negara menghargai haki. Lalu kita harus mengkampanyekan dan menggaungkan pembelian karya-karya seniman-seniman lokal di seluruh Indonesia. Harus ada. Dan caranya dengan apa? Fasilitasi pameran, beli pameran, dorong untuk ada pameran-pameran. Siapkan tempat galeri-galeri oleh negara supaya seluruh karya-karya itu bisa ditunjukkan kepada publik. Kemudian ada badan yang melindungi seniman bila membutuhkan bantuan hukum atas dilangkahinya. Karena kalau tidak, seniman nggak kuat bayar lawyer. Yang seniman yang gede-gede yang bisa.
Kalau yang lagi baru memulai, berat itu. Jadi kita harus lakukan itu. Lalu kita harus mulai ada kebijakan shaming, mempermalukan mereka yang menggunakan karya tanpa membayar hak ciptanya. Nah, dan sekarang sudah terjadi itu shaming. Jadi, dan kita ingin agar teman-teman para seniman sudah harus memiliki organisasi yang mengawal profesinya. Supaya di antara rekan-rekan profesi ada usaha menjaga kode etik di antara semuanya. Ya, itu sebagian jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ya. Kemudian, Anda di sini, Syakila. Nah, sekarang tentang kesenian. Kenapa saya taruh di terakhir ini, Mas Dwiki, Bung Eka, sama Bung Dede? Karena begini, saya melihat membangun ekosistem kebudayaan itu yang harus dibangun oleh negara. Negara harus mau invest di bidang kebudayaan. Negara harus mengeluarkan anggaran yang cukup di bidang kebudayaan. Kami lakukan di Jakarta. Ketika saya mulai bertugas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipisah. Karena pariwisata itu untuk penghidupan, Dinas Kebudayaan untuk kehidupan. Itu dua hal yang berbeda. Jangan dicampur. Yang satu for profit, yang satu for civilization. Yang satu itu membangun peradaban. Dan di situ negara hadir membiayai. Pisah itu. Nah kemudian negara masuk dengan invest. Kami malah berencana seperti kita bangun di Jakarta. Alhamdulillah Jakarta sekarang punya Taman Ismail Marzuki yang siapapun yang datang pasti akan bilang ini adalah cultural center kelas dunia. Pas dulu dibangun banyak yang mengkritik. Tapi kebanyakan mengkritik imajinasinya sendiri. Punya imajinasi dikritik. Lalu ketika lihat hasilnya, ini ternyata beda dengan yang dibayangkan. Kami memang membayangkan sebuah pusat kebudayaan bertaraf internasional. Nah, kami ingin bangun itu di Bandung nantinya. Supaya kalangan seniman budayawan di sini punya. Tanpa dan menurut saya harus tetap dihidupkan komunitas-komunitas kebudayaan yang sekarang ada. Saya dulu, dan masih sering ketemu Kang Iman Soleh nih di Ledeng tuh. Itu komunitas itu tuh hidup, inilah harus dijaga, jangan sampai mati. Kalau perlu negara mensupport apa yang bisa dikerjakan untuk kegiatan seperti itu. Supaya, kenapa? Lah yang datang dari sana seluruh Indonesia. Itu pada nyantri di sana. Dan proses mentoring yang luar biasa. Itu bayangkan kalau ada tempat seperti itu 20 saja. Widuh, dahsyat kita. Jadi kami membayangkan bangun ekosistem kebudayaan. Itulah sebabnya dulu Mas Dwiki, saya yang memproses tentang RUU pemajuan kebudayaan. Tengah-tengah jalan di reshuffle. Jadi nggak ikut di ujungnya, tapi ikut dari mulai proses penulisan awal, naskah akademik sampai pengusulan itu kita jalanin. Tapi begitu di reshuffle, yang bikin acara pertama juga Ledeng di Iman Soleh tuh pas di reshuffle. Pulangnya saya ke sana. Jadi poinnya apa sih? Poinnya kita ingin memajukan kebudayaan, lalu invest yang besar. Nah, bagaimana caranya? Jangan mengatur sendiri. Negara punya kewenangan, tapi belum tentu punya pengetahuan. Jadi harus bicara dengan budayawan, harus bicara dengan seniman, apa roadmap yang harus dilakukan, apa rencananya, lalu negara hadir untuk memberikan dukungan finansial, dukungan fiskal, supaya itu bisa berjalan. Tapi jangan negara yang menentukan. Karena negara belum tentu tahu apa yang sesungguhnya jadi kebutuhan untuk pembangunan kebudayaan. Ini juga yang kami terapkan dulu. Saya ingat waktu mau rekrut Dirjen Kebudayaan, saya bilang kita perlu Dirjen Kebudayaan yang bukan ASN. Karena ASN itu tumbuh besar dengan mengikuti regulasi. Sementara Dirjen Kebudayaan itu adalah membuat inovasi. Dan tidak ada regulasi mendahului inovasi. Cari aja coba. Tidak ada regulasi yang mendahului inovasi. Inovasi dulu baru ada regulasi. Karena itu kita harus cari orang non. Makanya Dirjen Kebudayaannya dari non ASN. Supaya bisa membangun ekosistem kebudayaan. Nah, jadi spiritnya seperti itu. Termasuk
tadi ada pertanyaan tentang sekolah kesenian. Ini sekalian saya termasuk yang sangat ingin sekali ada lebih banyak lagi sekolah-sekolah kesenian di seluruh Indonesia. Karena ini dibutuhkan oleh bangsa kita. Jangan pernah anggap sepele bidang seni. Ini harus ada pendidikan bagi orang tua. Orang tua itu kalau dengar anaknya mau masuk bidang seni, aduh masa depannya gimana? Kita harus jelaskan masa depan itu milik orang kreatif. Dan orang kreatif itu ditumbuhkan dalam pendidikan seni. Dan itulah yang harus kita kerjakan. Jadi kira-kira seperti itu, saya setuju. Lalu teater. Sebagai sesama sarjana ekonomi, saya bisa bilang berarti seniman bukan lahir dari fakultas ekonomi. Saya udah terlanjur kuliah di sana gitu, mau diapain lagi gitu. Nah, teater. Saya ini kalau saya boleh ditanya, saya akan bilang, ini bukan karena pertanyaan teater. Ini teman-teman bisa cek rekodnya sejak saya di kementerian. Salah satu anjuran yang saya paling sering katakan adalah kirimkan anak bapak ibu masuk teater karena itu adalah salah satu pendidikan yang paling berdampak dalam perjalanan hidup anak. Imajinasinya tumbuh, motoriknya tumbuh, kemudian empati tumbuh, simpati tumbuh, itu percaya diri tumbuh. Itu di mana? Di teater. Jadi kalau lihat ada anak tidak kikuk mengelola tangannya, ini pernah belajar teater kira-kira. Tapi kalau anak masukin panggung lalu nggak tahu tangannya mau diapain, ini anak kelihatan nggak pernah teater nih. Anak teater itu sebuah tempat pendidikan. Tidak harus nantinya menjadi dramawan, aktor, nggak harus. Tapi pengalaman bermain teater di anak-anak itu penting sekali. Minimal 1 semester semua anak di Indonesia harus punya pengalaman main teater. Semua anak di Indonesia. Minimal, nggak usah nanti terus-menerus. Nah kalau main hobi terserah. Tapi minimal itu. Dan menurut hemat kami tidak boleh lagi peminjaman tempat untuk teater yang bayar. Harus digratiskan dimanapun juga. Nggak boleh. Karena orang mau latihan teater harus bayar. Masa mau pinjem gor buat latihan teater bayar? Jangan diizinkan. Karena ini adalah penumbuhan skill yang luar biasa dampaknya. Kalau tidak percaya di sini nanti Google. Apa manfaat bagi anak-anak untuk belajar teater? Harus. Dan ini menurut hemat kami salah satu. Tidak harus semuanya. Ini saya udah dikasih kode. Time no more. Time no more. Oke. Tapi Bandung forever. Iya. Ada yang mau pada Bandung kasih forever. kenang-kenangan ini. Yang pertama, sok kasih kenangan ini. Jangan pakai ngomong, saya fotoin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sehat selalu, Pak Amin. Ada Amin? Sini saya fotoin sok. Sini. Ini ya. Calon Presiden 2024. Saya calon Presiden juga untuk Indonesia Emas 2045, Pak. Ya, sok. Nuhun. Udah kasihin dua-duanya, Pak Anies. Ini untuk Om Farhan. Oh, ini buat saya. Saya tidak terima, saya terlihat lebih gemuk ditulis di gambaran. Atau nuhun Kang. Nuhun Kang Yandi, tepuk tangan. Ada satu lagi ini mau cerita sedikit. Bukan cerita, mau nunjukin aja. Sini saya fotoin. Pak Anies pernah memberikan piagam ini kepada SMP Bustanul Arifin. Bustanul Ulum, ya maaf. Pak. Oke, siap. Sok, teh, sini. Foto. Asli ya, ditanda tangan. Baiklah, ini terima kasih. Udah selesai. Udah. Terima kasih Ibu. Teh, punten. Salam buat teman-teman semua. Nuhun teh, mangga. Silakan Pak Anies. Jadi closing. Ini sebelum closing saya cerita sedikit. Itu ijazah yang dibawa itu asli atuh. Asli. Hei, tong sindir sampir, kapancing yo. Iya. Memang tuh ngomong-ngomong soal ijazah tuh. Enggak, ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, Pak, ini benar Pak Bupati dulu ijazahnya palsu. Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Jadi jangan sampai belinya yang palsu kata dia. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu kata dia. Ya.
Udah diterima. Enggak, tapi ini bukan ijazah. Itu adalah sertifikat. Fakta sertifikat integritas. Ibu sekalian, korupsi itu luar biasa masif. Kecurangan itu luar biasa masif. Kita harus menghentikannya dari sekolah. Karena itu ketika kami bertugas di kementerian, kami memberikan nilai kepada sekolah bukan nilai rata-rata UN-nya saja. Tapi yang diberikan adalah nilai kejujuran di sekolah itu. Dari mana ngukurnya? Ya kalau ujian UN itu ketahuan. Kalau satu kelas 100% jawabannya sama, benarnya sama, salahnya sama di nomor yang sama. Berarti contek-contekan. Dan itu ada ukurannya, ketaker. Nah, sekolah tempat beliau bekerja atau pimpin adalah sekolah yang masuk kategori berintegritas. Oke, Ya. Nah sekarang saya mau penutup ya. Ya, ini mau menyerahkan dulu bendera. 30 detik. 1 menit 47 detik kita menyanyikan Indonesia Raya. Dan merah putihnya hari ini kita kibarkan. Saya membawa bekal untuk Mas Anies, sahabat kami dari Bandung, bendera merah putih. Bendera merah putih yang kami kibarkan, kami berjalan Sabang sampai Merauke, mendata pulau 92 pulau terdepan. Artinya pulau itu adalah pagar rumah Indonesia. Merah putih di sana dan Tugu Soekarno-Hatta. Kita titipkan merah putih yang ada di pundak saya. Kita bawa, itu adalah doa. Mas Anies akan menjaga di istana. Maka diserahkan benderanya. Ternyata Sabar. Insya Allah. Bismillah. Insya Allah. Kang Imam ini setahu saya di KTP-nya tertulis apa? Pekerjaan pengibar merah putih. Itu beliau. Saya di banyak acara kalau dimulai dengan bendera itu mengingatkan bahwa kita semua adalah di bawah bendera merah putih. Beliau tadi mengatakan menaikkan bendera merah putih itu lamanya 1 menit 47 detik. Tapi jangan lupa, para pendiri republik ini menaikkan merah putih itu puluhan tahun lamanya, ratusan tahun lamanya. Dan hari ini hanya diperlukan kita berdiri. Bagi mereka diperlukan ribuan nyawa dihibahkan untuk republik ini bisa berdiri. Karena itu hari ini ketika kita bersama-sama di sini dan insya Allah ke depan perjuangan ini kita sama-sama jaga agar merah putih itu berkibar tinggi untuk selamanya. Jadi tugas kita itu mengibar tinggikan merah putih. Dan tadi disampaikan pesannya lewat puisi yang disampaikan Kang Iman tadi. Ini bicara tentang tanah kita. Dan ari-ari kita dikuburkan di tanah ini. Dan ibu kita menumpahkan darahnya di tanah ini. Jadi apapun yang kita perjuangkan jangan lupa. Ini adalah untuk Indonesia kita yang adil makmur bagi semuanya. Kang Iman Soleh, Kang Rosid ngirimkan pesan nih. Ini Kang Rosid ini ngirimin kayak begini ke rumah saya. Saya pasang di rumah di pintu masuk. Sebuah tempat untuk buk padi. Kemudian ada ornamennya sama berasnya nih. Ini tanda bahwa kita, apa sih yang menarik? Itu beras itu tidak hanya diletakkan di depan. Sama beliau diletakkan di depan, di ujung, di belakang. Artinya apa? Kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan hanya pada mereka yang berada di depan. Nih, lihat di sini nih. Kita menyaksikan merah putih harus dijaga. Jangan sampai robek
Dan robek itu seterampil apapun penyulamnya tidak akan pernah bisa mengembalikan robeknya sebuah tenun. Ya bisa, sekali robek itu mengembalikannya susah. Jadi saya merasakan nuansa yang beda ketemu dengan para seniman, para budayawan, para pecinta Indonesia di kota Bandung pada siang hari ini. Apalagi di ujung saya dititipin merah putih. Insya Allah Kang Imam, merah putihnya ini dibawa dengan rasa hormat, dijaga kehormatannya, dan dikibar tinggikan untuk Indonesia ke depan. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat semua yang hadir. Salam hangat untuk keluarga dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Abah Anis, maaf untuk teman-teman semua, sebelum kita akhiri acara ini, mari kita sama-sama saksikan lagu dan video klip berjudul Abah yang Memberi Arah. Ini karya barudak Abah Anis. Mari kita sama-sama saksikan. Abah Anis, abah yang memberi arah. Bekerjalah supaya kita berubah. Bina bangsa, mengubah karya yang nyata. Sejahtera negara, damai sentosa. Angin dari segala penjuru arah, melantunkan langgam merdu dan harapan. Bersemangat tempuh jalan perubahan, gembira menuju Indonesia emas. Abah Anis memberi arah, kerja budaya rakyat subjeknya. Pertumbuhan berkelanjutan, kolaborasi dan gotong royong. Abah Anis beri petuah, bangsa yang kuat dan berkarakter. Anak negeri syarat prestasi, budi pekerti dijunjung tinggi. Abah Anis, abah yang menggagas arah, kerja jujur menjadi bangsa yang luhur. Bersyukurlah supaya kita bertuah, bahagia masyarakat adil dan makmur. Datang dari segala penjuru arah, spirit baru dan saya secara khusus ingin menyampaikan terima kasih buat yang saya hormati Kang Aat Suratin yang menyiapkan acara ini, Kang Rosid, Kang Iman Soleh, Kang Hari Pocang, Kang Erlan, Kang Dwiki, Kang Robi Maulana, Kang Hermana, Kang Iyang, Kang Bobi, Kang Teddy, Kang Edu, Kang Kimung, dan Dangyang Karinding, juga Kang Zaki, dan Kang Imam Suryantoko. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Insya Allah ini bukan perjumpaan terakhir. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies, hadirin sekalian. Kita beri satu kata untuk Pak Anies, yaitu well. Sekali dan well. Terima kasih buat semuanya. Ari silahkan. Ya, baik. Selamat melanjutkan kembali perjalanan Abah Anis. Semoga perjalanan dan juga perjuangannya dilancarkan sampai akhirnya nanti ke hari pemilihan. Sekali lagi untuk teman-teman yang hadir di sini, mohon memberikan space, jalan untuk Abah Anis karena beliau masih ditunggu di tempat yang lain. Sekali lagi mohon diberikan jalan dan juga ruang untuk Abah Anis karena akan segera melanjutkan perjalanan ke Purwakarta, ya, masih ditunggu oleh teman-teman dan saudara-saudara kita yang lain di sana. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir meramaikan, mensukseskan acara ngajabarkeun Abah Anis. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga salah kata yang diucapkan oleh pembawa acara di siang hari ini. Sehat selalu untuk kita semua. Saya Ari Widiawan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gotong royong. Abah Anis beri petuah, bangsa yang kuat dan berkarakter. Anak negeri syarat prestasi, budi pekerti dijunjung tinggi. Abah Anis, abah yang menggagas arah, kerja jujur menjadi bangsa yang luhur.
Bersyukurlah supaya kita bertuah.